Ada berminat atau tetangga silakan kami hubungi mumpung lagi buka pendaftaran. Untuk MA nanti ada diskon ya Bapak Ibu. Kemudian ini terletak di Jalan Bandar Labuan ya Bapak Ibu, Jalan Bandar Labuan dan Amir Hamzah 25 Tanjung Merawang. Yang mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah na'maduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu faman yudlil lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat berbuka puasa, sehingga kita dapat melaksanakan sholat isya dan sholat tarawih secara berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Salawat berangkaikan salam kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Semoga dengan banyaknya kita bersalawat, kita bisa mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Ketua BKM Masjid Ar-Rahman dan jajarannya, dan yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman sekalian, para jamaah sholat isya dan tarawih rahimakumullah. Izinkan saya di sini untuk menyampaikan tausiah singkat yang berjudul membiasakan diri berbuat baik. Dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Jikalau seorang hamba mendekat padaku sejengkal, maka aku akan mendekat pada sehasta. Dan jikalau seorang hamba mendekat padaku sehasta, maka aku akan mendekat pada sedepah. Jikalau seorang hamba mendatangiku dengan berjalan, maka aku akan mendatanginya dengan bergegas." Hadis riwayat Bukhari. Jadi dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Allah itu menyukai orang-orang yang mendekatkan diri padanya. Di dalam melihat jalan hidup masyarakat di sekitar kita, kita bisa melihat bahwa beberapa orang memiliki kecenderungan tertentu. Ada tuh orang yang suka berbuat dalam kemaksiatan dari hari ke hari, terus menerus melakukan perbuatan maksiat. Ada juga orang yang suka dalam perbuatan kebaikan, maka dari hari ke hari dia akan terus menerus melakukan perbuatan kebaikan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang sering berbuat dalam kebaikan, bukan dalam kemungkaran. Amin ya rabbal alamin. Semakin seorang memperbanyak dan membiasakan diri berbuat baik, semakin banyak pula tuh terbukanya pintu-pintu kebaikan lainnya. Hal ini sesuai dengan hadis tadi, bahwa semakin tinggi intensitas dan kualitas ibadah kita kepada Allah, semakin dekat pula kita dengannya. Dan salah satu kesuksesan hidup kita adalah bagaimana cara kita membiasakan diri berbuat baik. Supaya seseorang terbiasa beribadah, maka ibadah itu harus dilakukan berulang dalam kurun waktu tertentu, seperti sholat 5 waktu, sholat duha, sholat sunnah rawatib, sholat tahajud, dan sholat Jumat sepekan sekali. Tapi permasalahan yang sering kita temukan dalam melakukan perbuatan baik itu ialah berat untuk memulainya. Memang untuk memulai perbuatan baik itu berat daripada melaksanakannya. Tapi ada juga tuh orang
yang sering menunda perbuatan baik, padahal perbuatan baik tidak boleh ditunda. Karena jika kita ada untuk menunda perbuatan baik, maka tundalah untuk menunda. Hal ini sesuai yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Bersegeralah kita untuk beramal, jangan menundanya hingga datang 7 perkara. Apakah akan kalian tunda kecuali sudah datang kemiskinan yang membuatmu lupa, kekayaan yang melebihi batas, sakit yang merusakmu, usia lanjut yang membuatmu pikun, kematian yang tiba-tiba menjemputmu, dajjal, saat kiamat, saat perkara gaib dan buruk ditunggu, dan saat bencana dahsyat dan siksa yang amat pedih. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi, mulailah perbuatan baik yang ingin kita lakukan sekarang, jangan menundanya. Apalagi bulan ini adalah bulan yang penuh keberkahan, yaitu bulan Ramadan. Apabila kita melakukan perbuatan baik di bulan ini, maka dilipat gandakanlah pahala kita. Kita bisa melakukan perbuatan baik yang dimulai dari yang sederhana. Contoh perbuatan baik yang paling sederhana ialah bagaimana cara kita mudah tersenyum. Jika kita sudah mudah tersenyum, maka orang akan mengenal kita dengan orang yang ramah. Jika kita sudah dikenal dengan orang yang ramah, maka kita akan banyak pula temannya. Jika kita sudah banyak teman, maka banyak jaringannya. Jika kita sudah banyak jaringan, mudahlah kita untuk mendapatkan pekerjaan dan berkarya. Itu contoh yang paling mudah. Yang lumayan agak mudah itu adalah contohnya itu yaitu sedekah. Sedekah Bapak Ibu, karena walaupun kita dalam kondisi sulit, karena pada saat kita sedekah dalam kondisi sulit itu mendapatkan beberapa keutamaan. Keutamaan pertama itu akan diistimewakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu mau nggak diistimewakan oleh Allah? Kalau mau diistimewakan oleh Allah, rajinlah bersedekah. Yang kedua, meningkatkan iman. Bagaimana tidak, jika di dalam kondisi sulit aja bisa bersedekah. Itu pun Rasulullah juga menegaskan bahwa sedekah yang paling mulia itu adalah sedekah orang-orang yang serba kekurangan atau kesusahan. Yang ketiga itu sedekah saat sulit hidup akan menjadi lapang. Jika Bapak Ibu ingin dilapangkan hidupnya, dilapangkan rezekinya, harta dan lain sebagainya, maka banyaklah bersedekah. Jika kita sudah banyak bersedekah, maka dilapangkanlah tuh hidup kita, lapangkan hati dan diperbanyak tuh rezeki-rezeki lainnya. Yang keempat tuh terhapusnya dosa-dosa kecil. Jika Bapak Ibu ingin terhapusnya dosa-dosa kecil dan dosa besar, maka banyaklah minta ampun dan memperbanyak sedekah. Semakin banyak kita minta ampun kepada Allah dan bersedekah, maka semakin banyak pula terhapusnya dosa-dosa kecil. Jadi sekian yang saya sampaikan, lebih atau kurangnya saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Kesalahan datangnya dari saya, kekurangan dan kesalahan datangnya dari saya, kelebihan datangnya dari Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanal malikil mawjud, subhanal malikil mawjud, subhanal malikil hayy alladzi la yanamu wa la yamut wa la yafutu abada. Subbuh quddus rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafiina wa dhukrina wa maulana Muhammad. As-salatu tarawih rahimakumullah.